Kisah direbus akibat kekejaman. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Sawathi tentang Puti Gatatisatthera, seorang pemuda pinggir kota yang hidup di Sawathi, mendengarkan khotbah dhamma dari sang guru. Tertarik dengan ajaran beliau, meninggalkan kehidupan duniawi, dan setelah ditahbiskan penuh menjadi anggota sangha, dikenal orang sebagai Tisatthera. Seiring waktu berlalu, muncul lubang pada tubuhnya. Pertama, muncul nanah yang berukuran sebesar biji mustar, tetapi karena penyakitnya semakin parah, keluar nanah berukuran sebesar kacang merah, lalu menjadi sebesar kacang buncis, biji jujube, biji mirobalans, dan buah filpa. Pada akhirnya, nanah pada tubuhnya pecah dan sekujur tubuhnya dipenuhi oleh luka yang berlubang. Oleh sebab itu, ia dipanggil dengan sebutan Puti Gatatisatthera. Hingga suatu ketika, tulang-tulangnya mulai hancur dan tidak ada seorang pun yang ingin merawatnya. Jubah dalam dan jubah luarnya yang penuh dengan noda darah yang mengering terlihat seperti jala ikan. Para biku yang tinggal bersama dengannya karena tidak mampu menjaganya meninggalkan dirinya, dan ia pun berbaring di atas tanah tanpa seorang pun yang melindunginya. Para Buddha selalu memantau keadaan dunia sepanjang 2 kali sehari. Tatkala subuh mereka memantau keadaan dunia, memandang lingkaran bumi yang menghadap ganda kuti, merenungkan semua hal yang mereka lihat. Pada malam harinya, mereka memantau keadaan dunia dan merenungkan semua yang telah dilihat tanpa terkecuali. Kala itu, Puti Gatatisa tampak dalam jejaring kebijaksanaan Sang Bagawa, Sang Guru, mengetahui bahwa Biku Tisa dapat mencapai tingkat kesucian arahat. Berpikir, biku ini telah ditinggalkan oleh para biku sejawatnya. Kini ia tidak memiliki tempat perlindungan selain saya. Kemudian sang guru keluar dari ganda kuti dan dengan berpura-pura sedang berkeliling wihara, pergi ke balai perapian. Beliau mencuci periuk, menaruhnya di atas tungku arang, menunggu hingga air mendidih di dalam balai perapian. Dan ketika air telah mendidih, pergi dan memegang ujung tempat tidur biku itu. Pada saat itu, para biku berkata kepada sang guru, "Mohon Anda berkenan pergi, Bhante. Kami akan menjaganya demi Anda." Setelah berkata demikian, mereka mengangkat tempat tidur itu dan memapah Tisa menuju balai perapian. Sang guru mengambil sebuah cawan dan menuangkan air panas. Beliau kemudian menyuruh para biku untuk melepas jubah luar Tisa, mencucinya hingga bersih dengan air panas, dan menjemurnya di bawah sinar matahari. Lalu beliau berdiri dekat Tisa, menghangatkan tubuhnya dengan air panas, dan menggosok serta membasuh tubuhnya. Setelah selesai mandi, jubah luarnya telah kering. Sang guru memakaikan jubah luarnya dan menyuruh agar jubah dalamnya dicuci bersih dengan air panas, serta menjemurnya di bawah sinar matahari sampai jubah dalamnya kering. Kemudian Tisa memakai salah satu jubah kuning sebagai jubah dalamnya dan jubah lainnya sebagai jubah luar. Dan dengan tubuh yang segar serta pikiran yang tenang, ia berbaring di atas tempat tidur. Sang guru berdiri di dekat bantalan Tisa dan berkata kepadanya, "Biku, ketidaksadaran akan meninggalkan dirimu. Tubuhmu akan menjadi tidak berguna, dan kamu akan berbaring di atas tanah, seperti sebatang kayu rongsokan." Setelah berkata demikian, beliau mengucapkan bait berikut ini.
Dalam waktu singkat, tubuhnya akan berbaring di atas tanah, direndahkan, dengan kesadaran yang telah pergi, seperti sebatang kayu yang tidak berguna. Pada akhir penyampaian khotbah ini, Putih Gatatissa Thera mencapai tingkat kesucian arahat dan mencapai parinibbana. Sang guru mengadakan upacara kremasi terhadap jasadnya, dan setelah membawa reliknya, membangun sebuah stupa untuknya. Para bikhu bertanya kepada sang guru, "Bhante, di manakah Putih Gatatissa terlahir kembali?" "Ia telah mencapai parinibbana, para bikhu." "Bhante, bagaimana caranya seorang bikhu seperti dirinya yang berhasil mencapai tingkat kesucian arahat dengan memiliki tubuh yang berpenyakitan? Mengapa tulang-tulangnya hancur? Perbuatan lampau apakah yang dilakukan olehnya pada masa lampau sehingga memiliki kemampuan untuk mencapai tingkat kesucian arahat?" "Para bikhu, semua ini terjadi hanya karena perbuatan lampaunya." "Tetapi Bhante, perbuatan apa yang ia lakukan?" "Baiklah kalau begitu, para bikhu, dengarkanlah. Kisah masa lampau penjual burung yang kejam. Pada masa Buddhaka Sabha, Tissa merupakan seorang penjual burung. Ia menangkap burung dalam jumlah besar dan kebanyakan burung tersebut diberikan kepada kerajaan. Burung yang tidak diberikan untuk kerajaan akan dijualnya karena merasa khawatir bila ia membunuh dan menyimpan burung-burung yang tidak dijualnya, sehingga mereka akan membusuk. Dan demi mencegah burung-burung tangkapannya agar tidak terbang, maka ia pun mematahkan tulang tungkai beserta tulang sayap burung-burung itu dan membaringkannya di samping, lalu menumpuknya menjadi satu tumpukan. Pada keesokan harinya, ia akan menjualnya. Saat jumlah burung-burung terasa mencukupi, ia pun memasaknya untuk dirinya sendiri. Suatu hari, ketika makanan lezat telah dimasak untuk dirinya, seorang bikhu arahat berdiri di depan pintu rumahnya untuk meminta derma. Tatkala Tissa melihat sang Thera, ia menenangkan pikirannya dan berpikir, "Saya telah membunuh dan memakan banyak makhluk hidup. Seorang bikhu Thera yang mulia berdiri di depan pintu rumah saya, dan di rumah saya terdapat pula makanan lezat yang berlimpah. Oleh karena itu, saya akan memberikan derma untuk dirinya." Maka ia mengambil patah bikhu tersebut lalu mengisinya dengan makanan, dan setelah memberinya makanan lezat, memberikan penghormatan kepada bikhu tersebut dengan menghadap 5 arah mata angin. Ia berkata, "Bhante, semoga saya memperoleh buah tertinggi dari kebenaran yang telah Anda temui." Sang Thera berkata dengan maksud mengungkapkan terima kasih. "Semoga tercapai." Wahai para bikhu, dikarenakan kebajikan inilah Tissa mendapatkan buah perbuatan baiknya. Dikarenakan telah mematahkan tulang burung-burung, maka anggota tubuh dan tulangnya menjadi hancur remuk. Dikarenakan telah memberikan makanan lezat kepada seorang arahat, maka ia pun mencapai tingkat kesucian arahat.